Angin kencang dan hujan deras disertai petir terjadi di hampir seluruh wilayah kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kejadian ini terekam kamera warga. Video warga juga merekam saat petir menyambar sebuah pohon yang berlokasi di Jalan Poros Puatu, Kota Kendari. Berdasarkan laporan dari kepolisian, akibat kejadian ini, 3 orang meninggal dunia akibat tertimpa pohon dan tersambar petir. Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Kendari, Muhammad Sadrin, mengatakan data sementara akibat badai angin menyebabkan 124 rumah warga rusak parah dan sebanyak 29 titik pohon tumbang. Badai angin yang menyebabkan pohon tumbang memutus jaringan listrik di hampir 11 kecamatan di Kota Kendari dan membuat ruas jalan sulit dilalui. Sementara waktu sampai saat ini itu kurang lebih 100 rumah yang terdampak yang kami yang sudah masuk data. Tapi itu kan data sementara waktu. Nanti masih kami juga menunggu data-data yang dari kelurahan yang belum melaporkan. Hingga saat ini BPBD masih menunggu data warga terdampak musibah badai angin dari sejumlah kelurahan. Pihak BPBD bersama instansi terkait juga terus membersihkan pohon tumbang yang masih menutupi ruas jalan dan rumah warga. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Cuaca ekstrim, hujan lebat disertai puting beliung di Kendari, Sulawesi Tenggara yang menewaskan 3 orang menjadi informasi pembuka kita di iNews Prime. 2 kali kebakaran depo Pertamina Pelumpang dipindahkan ke lahan milik PT Pelindo. Pro kontra siapa yang harus direlokasi terjawab sudah, namun bagaimana dengan sistem keamanannya? Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, akibat tidak mendapatkan nasi kotak dari posko pengungsian kebakaran depo Pertamina Pelumpang, sejumlah warga nyaris baku hantam. Panitia beralasan nasi kotak diprioritaskan untuk korban kebakaran karena persediaan yang terbatas. Warga di sekitar lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara mengamuk dan nyaris baku hantam dengan panitia pembagian nasi kotak. Warga beralasan banyak warga yang menerima nasi kotak meski bukan korban terdampak kebakaran. Mereka meminta jatah nasi kotak karena melihat stok makanan masih tersedia. Kalau saya diinin sama Allah, kena rumahnya hancur ya sama aja. Karena saya dilindungi sama Allah, saya selamat. Tapi saya Pak, orang pada minta nasi, saya minta. Jangan ada omel-omelin Bapak. Siapa yang ngomelin Bu? Enggak dapat Pak. Saya mau berantem Pak. Siapa yang ngomelin Bu? Panitianya, itu bukan ibu aja, saya juga didomelin. Iya Pak. Ya harus maklum aja. Tapi saya omelin Pak. Kesel Pak. Sabar. Saya masih bisa Pak beli nasi 10.000 Pak. Tapi orang-orang itu pada dapat, saya pengen Pak. Sementara panitia pembagian nasi kotak yang berada posko mengatakan ketersediaan nasi kotak terbatas dan diprioritaskan kepada korban terdampak. Tadi itu kalau stok makanan banyak dari warga yang tidak terdampak itu kita ajak makan bareng di sini. Apabila stok makanan sedikit, maka kami lebih memprioritaskan warga yang terdampak. Saat ini, warga yang rumahnya terbakar berada di pengungsian. Sebagian warga yang rumahnya tidak terbakar sudah kembali ke rumah masing-masing yang rumahnya tidak terbakar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 3 jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang sudah diidentifikasi oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, yakni 2 jenazah laki-laki dan 1 jenazah perempuan. 3 jenazah teridentifikasi melalui metode sidik jari. Korban meninggal dunia akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara masih terus dilakukan proses identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
Terdapat 16 kantong jenazah yang diterima Rumah Sakit Polri, terdiri dari 9 jenazah laki-laki, 6 jenazah perempuan, dan 1 bagian tubuh. Untuk proses identifikasi, Rumah Sakit Polri melakukan 3 metode identifikasi jenazah dengan sidik jari, DNA, dan susunan gigi. 3 jenazah sudah teridentifikasi melalui metode sidik jari. 2 jenazah laki-laki atas nama Fakhrul Hidayatullah, 28 tahun, dan Muhammad Bukhari, 41 tahun, serta 1 jenazah perempuan Iriana, 61 tahun, warga Rawabadak. Jasad ketiganya sudah diambil keluarga untuk dimakamkan. Kami informasikan sampai saat ini masih 16 kantong yang dikirim ke Rumah Sakit Polri. Jadi 15 body dan 1 body part. Kemudian yang dari itu posko PM-nya ya. Kemudian untuk posko AM ini sudah 15 yang melaporkan. Jadi dan semuanya sudah kita ambil DNA-nya. Jadi dalam 2 hari Sabtu dan Minggu kemarin sudah teridentifikasi 3 itu melalui sidik jari. Pihak Rumah Sakit Polri melakukan proses identifikasi korban dikarenakan korban jenazah yang terkena luka bakar sehingga membutuhkan data dari pihak keluarga korban. Pemirsa, jumlah pengungsi di PMI Koja Jakarta berkurang menjadi 165 jiwa dari 44 kartu keluarga. Bantuan demi bantuan pun terus diberikan kepada korban yang terdampak. Kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat malam mengharuskan para terdampak mengungsi ke posko pengungsian yang tersebar di beberapa titik. Di PMI di Koja, Jakarta Utara terdapat pengurangan pengungsi dari semula 193 jiwa. Senin sore terdapat 163 jiwa dari 44 kartu keluarga yang masih menginap karena terbakar. Sejumlah pengungsi mengaku membutuhkan kebutuhan lainnya seperti pakaian dalam, pembalut, dan popok untuk bayi. Pemirsa, informasi terkini terkait identifikasi korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang dan kondisi dari posko pengungsian akan disampaikan langsung oleh Dilami Aulia dan Giselia Nurrahma. Kita akan menuju terlebih dahulu ke Rumah Sakit Polri untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai identifikasi korban. Bersama rekan kami Dilami, bagaimana informasi terbaru mengenai identifikasi korban dari Rumah Sakit Kramat Jati Polri? Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Ini memang korban meninggal akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara sudah diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Adapun dari informasi yang kami dapatkan, ini memang terdapat 16 kantong jenazah. 9 diantaranya adalah jenazah laki-laki, kemudian 6 jenazah perempuan, dan juga 1 potongan tubuh. Untuk identifikasinya sendiri, pihak RS Polri sudah mengidentifikasi yakni 3 jenazah, yang mana 2 laki-laki Muhammad Bukhari 41 tahun, Fakhrul Hidayatullah 28 tahun, dan juga 1 jenazah perempuan yakni Iriana 61 tahun dengan metode sidik jari, yang mana ini ketiga jenazah sudah dipulangkan atau sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara ke-12 jenazah lain yang belum teridentifikasi ini dilakukan identifikasi dengan metode DNA dan juga susunan gigi. Untuk DNA sendiri, ini memang RS Polri telah melakukan tes DNA kepada 15 keluarga korban untuk mencocokkan dengan jenazah yang ada di RS Polri ini. Sementara itu, dari pihak RS Polri juga akan melakukan konferensi pers pada hari esok, yang mana kita akan sama-sama menantikan apakah sudah ada identifikasi korban baru dari kebakaran Pertamina Pelumpang ini. Sementara itu, memang untuk kebakaran di depo Pertamina sendiri menewaskan korban dan juga beberapa ratusan orang yang terdampak di pengungsian. Dan saya juga sudah bersama rekan saya di pengungsian PMI, Gisel. Baik, Dilami, selamat
Selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di salah satu pengungsian, yaitu di PMI Koja Jakarta Utara, di mana update terbaru pada pukul 5 Senin sore hari ini jumlah pengungsi di PMI Koja ini terdapat pengurangan menjadi 44 kakak atau sekitar 163 jiwa, di mana sebelumnya terdapat 52 kakak atau sekitar 193 jiwa. Diperkirakan para keluarga yang sudah tidak berada di lokasi pengungsian ini sudah kembali pulang ke rumah keluarganya masing-masing. Dan pemirsa, saat ini kami sedang bersama dengan salah satu pengungsi yang ada di sini. Mari kita berbincang bersama-sama. Selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Puni. Ibu Puni, untuk sementara ini Bu, apa yang Ibu harapkan dari pemerintah Ibu? Saya mohon Pak Presiden minta secepatnya, saya memang kena dampak, tapi yang musibah adik-adik saya 2 rumah habis kelalap api. Jadi ini saya minta mohon Pak Presiden, mau bulan Ramadan ini mohon cepat dibikinin seperti semula. Saya mohon mau ini secepatnya, karena nggak ada lagi tempat tinggal, karena orang tua juga nggak pada ada, usaha juga begini. Jadi saya mohon Pak Presiden, saya minta bantuan secepatnya. Baik, tapi sejauh ini Bu, apakah dari pihak Pertamina sudah ada ajakan untuk mengajak diskusi terkait adanya hal ini? Seketahuan saya di sini belum ada menanyakan hal itu, Mbak. Saya belum dibicara itu, mau ditanyain bagaimana caranya, saya belum itu. Oke, baik pemirsa, ya itu tadi perbincangan kami dengan salah satu pengungsi di sini, di mana beliau berharap agar pemerintah bisa turun tangan dan bisa juga turut memperbaiki rumah mereka yang terdampak kebakaran kemarin. Kembali ke Anda, Abraham. Baik, terima kasih Giselia Nur Rahma dan Dilami Aulia sudah menginformasikan kepada kami mengenai update korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Mirsa, kita ke informasi berikutnya. Bencana tanah longsor menimbun satu kampung di Natuna, Kepulauan Riau. 10 orang tewas tertimbun dan puluhan lainnya masih dinyatakan hilang. Bencana tanah longsor terjadi di Kampung Genting, Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau siang tadi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tanah longsor menimbun satu kampung hingga rata dengan tanah. Akibat peristiwa tersebut, berdasarkan data sementara, tercatat 10 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan warga lainnya masih hilang. Hingga kini tim BPBD, Basarnas, TNI dan Polri serta relawan masih berupaya mengevakuasi sejumlah korban yang tertimpa reruntuhan puing bangunan ataupun material longsor. Sementara jaringan komunikasi dan transportasi di lokasi terputus. Sebelumnya intensitas curah hujan yang tinggi melanda Kecamatan Serasan dan sekitarnya. Akibatnya puluhan rumah warga terendam banjir. Pemirsa, kami sudah terhubung dengan Bupati Natuna, Wan Siswandi. Kita akan dalami informasi terkini mengenai pencarian korban longsor yang menerjang Pulau Serasan di Natuna. Selamat malam Pak Bupati. Selamat malam. Ya, dengan Abraham di studio Pak. Ya, kami prihatin ya Pak ya atas apa yang terjadi di wilayah administrasi Anda. Kita ingin dalami Pak. Sesungguhnya berapa total korban yang terdata sampai malam hari ini? Baik, izin makasih atas waktunya. Saya informasikan bahwa memang tadi siang jam sekitar lebih kurang jam 13, jam 1 siang. Nah, kita dapat informasi di Kecamatan Serasan, di Kampung Genting, itu ada musibah gunung longsor. Gunung Jemenang. Nah, begitu dapat informasi, kami tadi rapat langsung dengan teman-teman Forkompinda untuk bergerak ke Serasan. Dan posisinya hari ini kami masih di laut. Dan kalau sampai di saat
terputus karena listrik terputus, informasi kita terima begitu. Ini kita masih di laut karena kita berangkat tadi sekitar lebih kurang jam 3, jaraknya dari Natuna ke Serasan itu lebih kurang sekitar 6 jam. Karena gelombang di laut ini sekitar 4 meter atau 3 meter lebih kurang. Dan informasi awal yang kita terima bahwa musibah itu lebih kurang sekitar 60 orang meninggal. Tapi ada kemungkinan masih dievakuasi terus, dicari terus. Dan nanti kita sampai di Serasan lebih kurang sekitar jam 12. Saya pikir demikian. Oke, tunggu dulu Pak. Kita ingin dalami betul, Anda sebutkan tadi 60 orang diduga hilang. Ini yang terkait dengan satu kampung yang rata dengan tanah ya Pak ya? Iya, karena dia gunung. Jadi gunung itu longsor. Kebetulan rumah-rumah kita warga di sana di bawah gunung itu. Jadi begitu longsor ya dia langsung mengimbas kepada rumah penduduk. Saya pikir demikian. Oke. Jadi apa yang sedang dilakukan di sana untuk memastikan bahwa evakuasi berjalan Pak? Karena kami dengar Anda juga sedang dalam perjalanan bersama dengan aparat yang bertugas untuk mengevakuasi. Apakah di sana sudah ada sungguhnya secara swadaya memastikan penyelamatan terhadap orang-orang yang terdampak Pak? Baik, kita ada perintah kepada aparat-aparat di sana, termasuk Polsek dan semuanya. Dan ikut pada rombongan kita ini ada Pak Kapolres, Basarnas, kemudian dari Danjen Komposit, kemudian Pak Dandim. Tapi buat sementara di sana sudah kita perintahkan kepada camat dan aparat untuk melakukan tindakan awal dulu untuk mencegah dan untuk juga evakuasi secepat mungkin. Saya pikir demikian. Oke, kami dengar bencana ini terjadi 2 kali dalam 1 pekan, Pak. Apa yang perlu untuk dievaluasi, Pak? Ini memang intensitas hujannya sangat tinggi. Jadi 1 minggu ini memang sangat tinggi hujannya tiap hari, hampir siang malam, sehingga menyebabkan longsor. Dan ke depan tentunya nanti kita di lapangan akan melihat kondisinya seperti apa. Kemudian mungkin juga kita ada pemindahan tempat tinggal barangkali, nanti kita coba cek di lokasi. Yang jelas ini musibah longsor karena hujan. Saya pikir demikian. Terima kasih Pak Wan Siswandi, Bupati Natuna, sudah memberikan informasi mengenai bencana longsor yang terjadi di Natuna. Sedikitnya 60 orang diduga meninggal dunia. Satu kampung rata dengan tanah. Kita berharap ada operasi penyelamatan yang segera terjun ke sana untuk melakukan upaya terbaiknya. Pemirsa, di segmen berikutnya kami akan kembali berdiskusi dengan pengamat energi Bapak Sofiano Zakaria. Ya, sapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Sofiano. Selamat malam. Ya, dengan Abraham di studio. Pak Sofiano, kita harus break sejenak. Nanti kita akan dalami informasi mengenai relokasi depo Pertamina Pelumpang yang baru saja diputuskan oleh Pak Erick Thohir dan Dirut Pertamina. Kita kembali sesaat lagi di iNews 5.